saya hormati dan hadirin yang berbahagia. Sebelum saya bercerita, perkenankan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Novan Narendra Hairul Rasya. Saya sekolah di SD Muhammadiyah Menguri. Sekolahku jauh di pucuk pegunungan Menoreh. Tempatnya di Padukuhan Menguri, Kalurahan Hargotirto, Kapanewon, Bokap. Meskipun sekolahku di pucuk gunung, kami punya slogan Sekolah Gunung Prestasi Kota. Pada kesempatan hari ini, saya akan bercerita dengan judul Singlon. Kisah Singlon ini tercatat di buku Mutiara Perjuangan Bukit Menoreh yang disusun oleh Singge Hapsara SS dan kawan-kawan, yang diterbitkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kulon Progo. Begini kisah selengkapnya. Terlahir di wilayah Madiun, Raden Mas Singlon tumbuh dan berkembang atas asuhan Ki Tembi. Setiap hari dengan penuh kesabaran dan kasih sayang, Ki Tembi selalu mengajari Raden Mas Singlon dengan berbagai ilmu, terutama ilmu agama dan ilmu olah kanuragan. Selain keterampilan jurus dan memainkan senjata, dibimbingnya laku prihatin, berpuasa, bersemedi, dan berbagai ritual lainnya. Sehingga kesaktiannya pun meningkat pesat. Seiring bergulirnya waktu, tumbuh Raden Mas Singlon menjadi pemuda tangguh, tutur, soleh, dan dikdaya. Sehingga dia sangat dikagumi dan disenangi oleh kawan-kawannya. Setelah beranjak dewasa dan di waktu yang tepat, Ki Tembi bercerita kepada Raden Mas Singlon. Nah, Mas, sekarang sudah saatnya saya ceritakan siapa sebenarnya nak Mas. Seperti nama nak Mas, Raden Mas Singlon. Nah, Mas adalah putra keluarga raja. Ayahandamu bernama Kanjeng Pangeran Diponegoro, putra tertua eyangmu Sri Sultan Hamengkubuwono III. Ibumu bernama Raden Ayu Citrawati, kata Ki Tembi menerangkan. Kanjeng Pangeran Diponegoro sekarang sedang memimpin perang gerilya melawan Belanda, sementara ibumu sudah wafat, gugur sebagai pahlawan ketika Belanda sedang menyerbu pasukan ayahandamu. Kita tidak boleh tinggal diam. Kita harus bantu ayahanda berjuang mengusir company terkutuk itu. Betul nak Mas, memang sudah saatnya kita bantu ayahandamu.
Tembi dan Raden Masinglan segera berbenah, menyiapkan segala perbekalan untuk perjalanan yang jauh. Pagi-pagi sekali selepas subuh mereka berkuda menuju Yogyakarta. Dengan mengikuti peta perang Pangeran Diponegoro dari Serang, Sukawati, Pacitan, Prambanan, dan sampailah di Yogyakarta. Namun ketika sampai di Tegalrejo, pesanggrahan resmi Pangeran Diponegoro telah hancur diserang pasukan Belanda. Nah, Mas, inilah pesanggrahan resmi ayahandamu yang telah hancur diserang pasukan Belanda. Menurut berita yang kudapat, Kanjeng Pangeran Diponegoro sekarang berada di wilayah selatan. Mari kita susul ke sana. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan ke selatan menuju Goa Selarong. Namun pesanggrahan itu pun kosong. Lalu diikutinya jejak perangnya hingga menyeberang ke Kulon Progo. Setelah beberapa lama mencari, akhirnya berhasil menyusul Pangeran Diponegoro di daerah Ndekso. Selamat datang, putraku. Aku telah mendengar berita tentang kemampuanmu. Kedatanganmu sungguh di waktu yang tepat. Pada kesempatan ini pula, anakku Singlan, aku kukuhkan sebagai senopati untuk memimpin perang gerilya melawan Belanda. Siap ayahanda, perintah akan hamba laksanakan, jawab Singlan. Mantap. Mulailah Raden Masinglan memimpin pasukan menyerang pos-pos pasukan Belanda. Terkadang mencegat patroli Belanda. Ayo serbu, hancurkan Belanda! Di samping itu, untuk menambah kesaktian, Raden Masinglan selalu mencari ilmu kepada orang-orang sakti di beberapa daerah. Di daerah Bagelan Purworejo, beliau mendapat ilmu yang bernama Pancasuna Bumi yang membuatnya dikdaya. Tidak akan mati selama tubuh dan kepala menyentuh tanah. Sepak terjangnya dalam memporak-porandakan pasukan Belanda sangat luar biasa hebatnya. Pangeran Diponegoro pun sangat mengaguminya. Luar biasa kemampuanmu, Singlan. Kemampuanmu melebihi kewajaran manusia. Bahkan hampir laksana dewa. Maka pantaslah kau aku beri gelar Kisah Dewa. Manungsa laksana dewa. Nah, teman-teman, mulai saat itulah Raden Masinglan disebut Kisah Dewa. Dengan taktik perang gerilyanya yang jitu, pasukan Kisah Dewa selalu bikin repot pasukan Belanda. Banyak serdadu Belanda yang terbunuh. Dan beberapa daerah
berhasil dikuasai pasukan Kisadewa. Saudara-saudara sekalian, Belanda telah menangkap ayahanda dengan licik dan semena-mena. Ini tidak boleh dibiarkan. Kita harus membalas serangan-serangan kita dengan lebih keras dan mematikan. Gugur satu, tumbuh seribu. Rawa-rawa rantas, malang-malang putong. Sedumuk batok senyari bumi. Belani bumi pertiwi kanti taeng pati. Kebrutalan dan ketegasan dalam membasmi pasukan Belanda sangat terkenal, sehingga sangat ditakuti Belanda. Belanda dan antek-anteknya yang kejam terus berupaya dengan segala cara untuk melumpuhkan Kisadewa. Pengumuman kepada masyarakatnya Yogyakarta diumumkan bahwa Kisadewa dan pengikutnya adalah gerombolan perampok yang ganas dan kejam. Jauhi mereka. Selain itu, pemerintah Belanda menyediakan hadiah yang besar bagi siapa saja yang berhasil menangkap Kisadewa hidup ataupun mati. Nah, teman-teman, perjuangan terkadang dihancurkan oleh pengkhianatan seorang teman. Begitu juga dengan Kisadewa. Seorang teman telah berkhianat, memberitahu kelemahan Kisadewa kepada pihak Belanda dengan sejumlah imbalan, uang, dan kedudukan. Berawal dari pengkhianatan seorang teman, Kisadewa disergap dan dikepung dalam pertempuran di tepi Sungai Serang. Hancurkan Belanda! Karena jumlah pasukan yang tidak seimbang dan posisi yang tidak menguntungkan, Raden Masinglan alias Kisadewa telah gugur sebagai kusuma bangsa. Kepalanya terpenggal. Dan dipisahkan dengan tubuhnya. Tubuhnya dimakamkan di utara Pasar Wates. Sementara kepalanya diletakkan di sebuah sangga dan ditancapkan di Gunung Janggreng Sentolo. Telah gugur pahlawanku, tunai sudah janji bakti. Raden Masinglan alias Kisadewa telah gugur sebagai pahlawan bangsa. Jasanya tidak terlupakan sepanjang zaman. Semangat perjuangannya dalam menegakkan kebenaran dan keadilan kita teruskan dalam menghadapi masa depan yang penuh tantangan dan perjuangan. Demikian kisah Raden Masinglan yang bergelar Kisadewa. Terima kasih.